Contoh pidato singkat tentang keutamaan kurban Idul Adha. Sebelum ke materi, jangan lupa support channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita kepada jalan yang benar. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan pidato tentang keutamaan kurban di Hari Raya Idul Adha. Idul Adha adalah salah satu hari raya besar umat Islam yang memiliki makna mendalam tentang pengorbanan, ketaatan, dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurban atau penyembelihan hewan adalah salah satu amalan utama yang dilaksanakan pada hari raya ini sebagai bentuk ketaatan dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang saya hormati, kurban memiliki sejarah yang panjang dan penuh makna. Sebagaimana kita ketahui dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji keimanan dan ketaatan Nabi Ibrahim dengan perintah untuk menyembelih putranya yang sangat dicintainya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat As-Saffat ayat 102, "Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, 'Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu.' Ia menjawab, 'Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar.'" Dari kisah ini kita belajar tentang ketaatan dan keikhlasan yang luar biasa dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kurban bukan hanya sekedar ritual penyembelihan hewan, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang sangat penting. Dalam surat Al-Hajj ayat 36, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagian dari syiar Allah. Kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan telah terikat. Kemudian apabila telah roboh mati, maka makanlah sebagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya, yang tidak meminta-minta dan orang yang meminta." Ayat ini menunjukkan bahwa kurban juga bertujuan untuk berbagi dengan sesama, terutama kepada mereka yang kurang mampu. Hadirin yang saya banggakan, keutamaan kurban juga tercermin dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada suatu amalan yang dilakukan oleh manusia pada hari Nahar atau Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah selain menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-kukunya. Dan sesungguhnya darah hewan kurban itu akan jatuh di suatu tempat di sisi Allah sebelum jatuh ke tanah. Maka beruntunglah kalian dengan pahala kurban itu." Hadis riwayat Tirmidzi. Dari hadis ini kita memahami bahwa kurban adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah dan memiliki pahala yang besar. Selain sebagai bentuk ibadah dan ketaatan kepada Allah, kurban juga mengajarkan kita tentang pentingnya berkorban untuk kebaikan orang lain. Dengan berkurban, kita belajar untuk melepaskan sebagian dari harta yang kita miliki dan membagikannya kepada mereka yang membutuhkan. Ini adalah wujud nyata dari rasa kepedulian sosial dan solidaritas terhadap sesama umat manusia. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita jadikan momen Idul Adha ini sebagai kesempatan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah kurban. Semoga dengan berkurban kita dapat meraih ridho Allah dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Selain itu, marilah kita selalu ingat untuk berbagi dengan sesama, membantu mereka yang kurang mampu, dan memperkuat tali silaturahmi di antara kita. Sebagai penutup, saya mengajak diri saya pribadi dan hadirin sekalian untuk selalu ikhlas dalam beribadah dan beramal. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kekuatan dan keikhlasan untuk terus berbuat kebaikan. Amin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.